Wow, tantangan banget. I wanna hear you sing it. Hey, mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Apa itu program Permata Sakti? Jadi program Permata Sakti itu adalah singkatan dari Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dengan Teknologi Informasi, disingkat menjadi Permata Sakti. Nah, ini tuh salah satu program kampus merdeka dari Kemdikbud loh. Oke, kita langsung aja jawab pertanyaan dari teman-teman ya yang udah nanya di Instagram aku. Pertanyaan nomor 1, apakah ada seleksi wawancara teh? Nggak ada ya, nggak ada seleksi wawancara. Paling kita melengkapi administrasi baru diseleksi oleh prodi atau kampus kita. Pertanyaan kedua, prodi dan kampusnya kita milih sendiri? Ya, betul banget, kita milih sendiri. Tapi kalau kita di wilayah barat, kita nggak boleh lagi milih kampus yang ada di wilayah barat. Contohnya aku kemarin mau milih ITB sama Unpad, itu nggak bisa, UNJ juga nggak bisa. Jadi kita harus milih yang wilayah timur gitu. Contohnya kayak UGM, Semarang, Malang, Kalimantan, Sulawesi, itu boleh pokoknya ya. Pertanyaan ketiga, setelah selesai kuliah ada pertanggungjawaban nggak? Ya, ada. Dan pertanggungjawaban itu berbentuk laporan. Diserahkan lagi ke kampus asal kita. Kalau kampus asal kita menerapkan laporan, sistematisnya bagaimana, nah berarti kita harus bikin. Aku juga bikin, tapi laporannya itu kayak berbentuk kita belajar apa aja, kita belajar via apa aja, terus kita udah UTS atau belum gitu, kayak diketik aja. Pertanyaan keempat, ada target sama ada konsekuensi gak? Kalau target sih nggak ada, cuman kita harus melakukan yang terbaik aja karena kita kan diseleksi dari beberapa mahasiswa dan kita menjadi salah satu yang beruntung dapat mengikuti program Permata Sakti ini, makanya kita usahakan lakukan yang terbaik. Kalau konsekuensi atau punishment itu nggak ada. Pertanyaan kelima, pilih mata kuliahnya bebas kan ya, nggak harus sejalur sama prodi kita di kampus awal. Iya bener, kita boleh bebas sebebas-bebasnya. Namanya juga program kampus merdeka, berarti kita harus merdeka dalam belajar, boleh milih mata kuliah apa aja. Pertanyaan ke-6, alasan kemarin batalin kontrak mata kuliah kewirausahaan karena slot buat SKS di Permata Sakti. Iya bener banget, jadi aku terpaksa banget dengan berat hati harus membatalkan mata kuliah kewirausahaan di PRS, perbaikan rencana studi. Itu bener-bener berat banget karena aku nggak punya pilihan lain. Semua mata kuliah itu penting di UPI, tapi aku ngontrak 8 SKS di luar UPI. Jadi itu bener-bener harus 24 SKS. Kalau aku nggak ngehapus mata kuliah kewirausahaan, kan 18 SKS di UPI, ditambah 8, 18 ditambah 8, 26, berarti itu melebihi banget. Makanya aku harus hapus 2 SKS biar jadi 24 SKS. Pertanyaan ketujuh, jumlah SKS kita di kampus asal sama di Permata Sakti ini tetap maksimal 24 SKS? Ya betul banget, maksimal 24 SKS kalau IPK kita di atas 3,5. Kalau di bawah 3,5 berapa ya? Aku lupa, antara 20 atau 21 gitu. Pertanyaan ke-8, selain pengalaman, ilmu dan relasi, apalagi yang didapat teh? Banyak banget yang kita dapat, diantaranya kita dapat sertifikat. Terus kita juga dapat email dari kampus. Kayak aku kemarin di UGM dapat email UGM-nya buat masuk ke akunnya. Kalau di UPI kan masuk akunnya spotupi.edu, studentupi.edu gitu kan. Kalau di UGM kan ada Simaster gitu. Nah, kita tuh punya akun gitu, bisa masuk ke situ buat KRS-an, buat lihat nilai, buat kehadiran, buat UTS, buat UAS. Dan sama di Universitas Negeri Malang juga aku dapat si akad um.ac.id. Nah, itu masuk, aku punya emailnya gitu. Selain itu, dapat dana juga loh. Pertanyaan ke-9, di panduan ada tugas akhir video kebudayaan, pengabdian pada masyarakat, dan sebagainya. Maksudnya gimana? Ya bener banget, kalau kemarin tahun 2020 aku itu
video kebudayaannya tentang kebudayaan yang ada di Sumedang, mulai dari makanan daerahnya, tempat-tempat bersejarahnya, dan lain sebagainya. Nah, nanti video kebudayaan itu kita setorkan ke kampus asal kita yang menugaskan. Jadi, teman-teman, video kebudayaan itu tugasnya dari UPI ya. Dan aku presentasikan ke teman-teman di UGM gitu. Jadi, biar mereka lebih saling mengenal budaya yang ada di Indonesia gitu. Pertanyaan ke-10, bayar gak kita ngeluarin uang gak? Enggak sayang, kita dibayar, dapat dana loh. Jadi semangat ya buat ikut program ini. Pertanyaan ke-11, jadwal kuliahnya pernah bentrok nggak teh? Atau disesuaikan sama jadwal UPI? Jadi sebelum kita jadi mahasiswa Permata Sakti itu disediakan pilihan universitas dan juga mata kuliahnya, dan disertai dengan jamnya. Jadi kita bisa milih biar nggak bentrok mata kuliah mana nih yang kira-kira nggak bentrok sama mata kuliah kita yang ada di UPI gitu contohnya. Pernah bentrok sekali, jadi aku kuliahnya ada 2 layar gitu, yang satu HP, yang satu laptop. Jadi dua-duanya aku harus perhatiin dengan baik. Gitu aja sih, pernah bentrok sekali dan itu benar-benar wow, tantangan banget. Jadi kita usahakan milih mata kuliah yang nggak bentrok sama jadwal kita yang udah ada di UPI gitu. Pertanyaan ke-12, buat persyaratannya apa aja, sama itu sistemnya kayak gimana? Aku taruh di bawah di description box ya linknya biar kalian download buku panduannya. Pertanyaan ke-13, minimal ngambil SKS-nya berapa teh? Pertanyaan ke-14, kalau kita pertukaran mahasiswa ke sana berarti ninggalin matkul-matkul yang ada di Cibiru atau gimana? Nggak ditinggalin, dikerjain semuanya. Pertanyaan ke-15, buat ambil mata kuliah di kampus lain bayar lagi gak? Enggak, gratis, tis. Oke, dikasih dana malah. Lanjut. Pertanyaan ke-16, kerepotan gak ikutan program Permata Sakti ini? Kerepotannya itu gini loh, karena aku kan prodinya dasarnya itu pendidikan, tiba-tiba masuk hukum, fotografi. Seiring berjalannya waktu aku bisa menyesuaikan. Pertanyaan ke-17, dulu ambil mata kuliah apa aja di universitas mana aja? Dulu aku ambil mata kuliah pengakuan masyarakat hukum adat di Universitas Gadjah Mada, di UGM, sama mata kuliah kecerdasan digital. Kalau di Universitas Negeri Malang, aku ambil mata kuliah fotografi. Pertanyaan ke-18, belajarnya 1 semester? Ya, 1 semester aja. Cukup. Program Permata Sakti tahun 2020 ini full dilaksanakan secara daring. Makanya kita boleh milih lebih dari 1 universitas. Begitu. Pertanyaan ke-19, adaptasinya gimana, susah gak? Adaptasinya asal kita pintar bagi waktu, asal kita benar menjalankan dengan sungguh-sungguh, apapun yang susah akan terasa mudah. Percaya bahwa kamu ini harus memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepada kamu sebaik mungkin. Selagi kamu masih muda, carilah pengalaman yang banyak, ilmu yang banyak, wawasan yang luas, dan juga dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Pesan aku buat kalian semua yang mau ikut program Permata Sakti, ayo ikut. Walaupun daring, walaupun situasinya sedang pandemi seperti ini, tetap nggak menghalangi semangat kita buat belajar. Yuk ikutan, karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Dadah, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya. Semoga berhasil. Bye-bye.